Assalamualaikum guys. Guys, kali ini aku mau ngajak kalian nih buat main-main sama ikan-ikan di rumah aku. Ini ikan koi aku yang udah dipelihara kisaran 2 tahunan lebih ya. Nah, ini udah gede-gede loh, dan sebenarnya ini tadinya banyak ikannya, ada 20 ekoran lebih. Cuman karena suami pengen membudidayakan, atau ya intinya dia pengen lebih membesarkan lagi ikan-ikannya, jadi sebagian dijualin, karena kalau misalkan ikannya terlalu banyak, ikannya susah gedenya. Nah, tadi kebetulan ada temen bapaknya main kesini dan mereka nanya nih, kok ikannya bisa gede-gede begini sih, terus pas melihara banyak yang mati nggak? Nah, untuk ngejawab ini pertanyaan teman bapaknya ini, aku pengen kasih tip ke kalian gimana sih biar ikan-ikan koi kita itu cepet gede, biar terus sehat. Nah, sebelum aku lanjut buat aku ngejelasin tips-tipsnya, jangan lupa ya subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa like dan komennya. Tonton terus ya videonya. Nah guys, sebelumnya ini sebenarnya emang ya pertama-tama melihara ikan koi ini pasti ya karena kita belajarnya otodidak dan hanya sekedar hobi. Pertama-tama melihara bikin kolamnya juga ini kita otodidak bikin sendiri. Pertama-tamanya ya pasti ada yang mati, cuman alhamdulillah nggak banyak. Cuman kayak pas pertama beli terus nggak tahu mengkarantinanya bagaimana, terus kolam baru diisi ikan itu jangka waktunya kapan, itu kita emang waktu itu nggak tahu, jadi banyak yang mati. Nah, setelah tahu usia kolam baru bisa diisi ikan, nah alhamdulillah sih nggak banyak yang mati. Nah guys, untuk tips yang pertama adalah waktu pas beli itu kita harus lihat dari postur tubuh ikan tersebut. Nah, yang sebenarnya itu yang pertama itu adalah gen. Cuman kan kalau misalkan kita beli ikan yang ada sertifikatnya, kita kan nggak tahu ya dia dari maksudnya induknya seperti apa, kita kan nggak tahu ini. Dan kebetulan ikan-ikan di rumah aku itu semuanya lokal, karena yang impor itu pasti mahal banget ya harganya, kita belum bisa untuk beli yang impor. Nah, kita harus perhatiin dari postur tubuhnya, dari gennya. Gen itu berpengaruh banget ya untuk ikan ini bisa besar atau tidak. Nah, yang kedua adalah kolam ikan yang kecil itu tidak boleh diisi terlalu banyak ikan. Karena apa? Kalau misalkan ikannya terlalu banyak, itu akan membuat peluang kesetresan ikan itu semakin tinggi. Nah, kalau misalkan ikannya gampang stres gitu, terus pasti gampang sakit, dan pasti untuk pertumbuhannya pun akan lambat. Nah, kenapa itu ikan nggak boleh terlalu banyak juga? Mereka pasti kan akan berebut makanan dengan yang lain. Nah, yang ketiga adalah kondisi air. Kondisi air untuk kolam ikan koi ini juga harus diperhatikan, karena ya seperti manusia ya, kalau misalkan lingkungan kita sehat, kondisi lingkungan kita sehat, pasti untuk pertumbuhannya juga akan sehat. Nah, kualitas air ini sangat penting, berpengaruh banget untuk pertumbuhan ikan koi. Selain kondisi kualitas air, juga filterisasi harus diperhatikan. Kalau misalkan semakin besar ikan-ikannya, semakin banyak ikan-ikannya, itu pasti kan filterisasi pun harus bagus ya, biar tetap menjaga kualitas airnya bagus. Dan yang keempat adalah pakan ikannya itu harus tinggi proteinnya, karena semakin bagus pakannya, semakin cepat pula ikan bakal bisa tumbuh besar. Nah, kita rekomendasi untuk pakan ikan yang bagus sih sebenarnya kebanyakan dari impor ya. Untuk lokal itu ada sih yang beberapa yang bagus, cuman kita rekomendasi untuk pakan, misalkan kalian pengen nih cepet ikannya gede-gede, kita rekomendasikan pakan yang dari luar negeri, karena yang impor emang kadar proteinnya itu tinggi, tapi harganya memang cukup lumayan mahal. Dan semoga tips kali ini membantu kalian yang pengen membudidayakan ikan koi. Semoga bermanfaat.